Kiu kiu, cukurukuk, kok geruk, kok jeruk. Kiu kiu, cukurukuk, kok geruk, kok jeruk, kok jeruk. Cukurukuk, kiu kiu, kok jeruk. Loh, Biba? Biba, kamu kenapa? Aku capek kak, aku bingung. Bingung kenapa loh? Teman-teman aku, kita sama-sama kuliah. Kegiatan kita juga sama, rapatnya sama, kita jamaah sama. Tapi teman-teman aku tuh bisa gitu volunteernya berjalan dengan lancar. Terus masih organisasi-organisasi yang lain. Aku gini-gini aja. Wah, kayaknya kamu belum bisa manage waktu dengan baik nih. Oh iya, dari akunya. Iya, dari kamunya itu. Terus aku tuh harus kayak gimana? Mau tahu nggak cara manajemen waktu dengan baik? Mau. Tahu aja teman-teman banget. Mau tahu banget dong. Kita simak penjelasannya. Check it out! Time management. Pernah nggak sih kalian merasa kalau waktu dalam sehari itu kurang? Padahal kita dan orang lain sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari. Tapi orang-orang bisa produktif banget ya. Selain tugas kuliah yang banyak, kegiatan asrama yang padat, persoalan manajemen waktu juga bisa menjadi penyebabnya. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memanage waktu dengan baik? Manajemen waktu adalah cara kita untuk membagi dan mengelola waktu kita untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai produktivitas. Kemampuan manajemen waktu merupakan soft skill yang harus dikuasai karena ia merupakan kemampuan yang sangat penting untuk masa depan dan di dunia kerja. Nah, bagaimana sih tips and trick manajemen waktu yang baik? Check it out. Yang pertama, buat to-do list. Pernah nggak sih ketika bangun tidur kamu merasa bingung apa yang harus kamu lakukan? Untuk mengatasi persoalan ini, aku mempunyai solusi nih untuk kamu. Kamu harus membuat to-do list sebelum tidur. To-do list ini berisi daftar-daftar kegiatanmu yang akan kamu kerjakan di besok harinya. Kenapa di malam hari? Agar di saat bangun kamu tidak merasa bingung apa yang harus kamu lakukan. Proses ini tidak memakan waktu yang lama kok. Kamu bisa menulis rencanamu di diary, sticky note, atau berbagai aplikasi seperti Notion, Trello, Anydo, dan sebagainya. Mungkin ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencanamu, tapi setidaknya kamu sudah mempunyai acuan apa yang akan kamu kerjakan di besok harinya. Tips yang kedua, selesaikan tugas sesuai dengan prioritas. Nah, setelah kamu membuat to-do list, mungkin kamu bingung ya, tugas mana dulu sih yang harus kamu kerjakan dan selesaikan? Kamu tahu nggak terkait matriks penting? Nah, matriks ini membantu kamu untuk membagi tugas mana nih yang perlu diselesaikan lebih dulu dan diakhirkan. Yang pertama, tugas penting mendesak. Tugas penting mendesak adalah tugas yang harus kamu utamakan untuk diselesaikan. Karena tugas ini bisa mempengaruhi hidup kamu atau karir kamu. Di pagi hari, kerjakan tugas ini dengan baik. Yang kedua, tugas penting tidak mendesak. Tugas ini penting, tapi tidak mendesak. Kamu bisa menjadwalkan ulang setelah menyelesaikan tugas yang penting dan mendesak. Tapi meskipun ini tidak mendesak, jangan ditunda-tunda ya untuk mengerjakannya agar tidak menumpuk. Yang ketiga, tugas tidak penting namun mendesak. Walaupun tugas ini tidak penting, namun bersifat mendesak teman-teman. Kita bisa mendelegasikan atau meminta tolong kepada rekan kerja kita untuk melakukan tugas kita tersebut. Dan yang keempat, tugas tidak penting dan juga tidak mendesak. Kata kunci dari kuadran ini adalah kamu harus mengeliminasi atau menghapus tugas-tugas itu dari list tugas yang harus kamu kerjakan. Karena bersifat tidak mendesak dan juga tidak penting untuk dikerjakan. Teman-teman, menyusun tugas berdasarkan prioritas bukan hanya membantu kita untuk mengerjakan tugas yang lebih penting, tetapi juga mengalokasikan waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang lebih esensial. Yang ketiga, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Agar kita bekerja dengan fokus dan disiplin, belajarlah untuk menetapkan batas waktu dalam menyelesaikan suatu tugas. Kamu bisa mencoba time boxing.
Apa sih yang dimaksud dengan time boxing? Time boxing adalah kamu membatasi seberapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, kamu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan suatu laporan dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Berarti, kamu harus menyelesaikan laporan tersebut dalam rentang waktu tersebut sampai selesai. Yang keempat, ambil jeda istirahat. Bekerja keras tanpa jeda istirahat membuatmu kurang fokus dan mudah kelelahan. Dengan beristirahat dapat membantumu mengurangi kelelahan fisik dan juga mental. Istirahat juga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan konsentrasi. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengambil jeda istirahat di sela-sela kesibukanmu. Untuk kamu yang sering bekerja menggunakan laptop atau komputer, kamu dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu istirahat singkat dengan menggunakan 5-10 menit waktu istirahat. Kamu dapat menggunakan teknik Pomodoro, yaitu menggunakan 25 menit untuk bekerja dan 5 menit untuk istirahat. Yang kedua, yaitu kamu dapat beristirahat dengan jangka waktu lebih panjang, yaitu 15-30 menit dalam 2 jam sekali. Dan kelima, hindari multitasking. Hindari pernah nggak sih kita berpikir dengan multitasking semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan bersamaan? Namun, ternyata multitasking ini bisa menurunkan produktivitas sebanyak 40% loh. Ketika kita melakukan multitasking, kita cenderung bergantian tugas dari tugas satu ke tugas yang lainnya, agar semuanya selesai dalam waktu yang bersamaan. Hal ini membuat tugas kita tidak terselesaikan dengan maksimal, dan membuat kita jadi mudah capek. Otak kita akan lebih fokus apabila kita menyelesaikan tugas satu dalam satu waktu. Jadi, multitasking nggak selalu bagus ya, udah ya, Mas. Yang keenam, batasi distraksi. Saat kita mengerjakan tugas atau melakukan hal-hal yang lain, pasti Mudahimers semua merasakan banyak banget nih distraksi yang dapat mengganggu fokus teman-teman semua dan akhirnya buyar. Mulai dari notifikasi email, ataupun sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau bahkan notifikasi chat ayam. Keceplosan. Nah, menurut Harvard Business Review, rata-rata pekerja mendapatkan 50 sampai 60 kali instruksi dalam sehari. Dan hampir 80% instruksi tersebut adalah hal-hal yang tidak penting. Waduh, sayang banget ya teman-teman Mudahimers kalau waktu kita akhirnya terbuang sia-sia. Tapi tenang aja, aku ada tips-tipsnya nih untuk membatasi distraksi tersebut. Yang pertama adalah dengan mematikan push notification. Yang kedua, jangan sering-sering nih mengecek sosial media ataupun chat-chat WhatsApp yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan tidak terlalu penting. Yang ketiga adalah dengan mengaktifkan mode pesawat. Dengan mengaktifkan mode pesawat, dijamin deh semua notifikasi dari aplikasi-aplikasi lain bakal berhenti sejenak. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan aktivitas lain di saat jeda istirahat. Nah, yang terakhir, menggunakan tools manajemen waktu. Saat ini ada banyak tools atau aplikasi manajemen waktu yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama, ada Anydo dan To-Do List. Aplikasi ini membantu kamu membuat daftar yang berisi tugas-tugas atau aktivitas sehari-hari kamu. Yang kedua, ada Trello dan Notion. Yang ketiga, ada Time Planner. Aplikasi ini mengatur dan membuat jadwal serta menganalisa produktivitas harian kamu. Nah, yang keempat ada Google Calendar sebagai time blocking atau time boxing agar kamu bisa melihat jadwal secara detail. Dengan tools tadi, kamu bisa membangun kebiasaan untuk menjadi pribadi yang lebih fokus dan disiplin terhadap waktu. Oh, jadi gitu ya, Kak? Berarti mulai sekarang aku harus bikin to-do list dulu. Betul sekali. Terus kenapa dari dulu aku nggak tahu ya? Makanya nanya dong. Iya sih, aku juga baru nanya sekarang. Itu pun pas kakak nanya. Dasar nih. Kalau teman-teman yang di rumah kira-kira udah tahu belum ya, Kak, tentang time management yang baik? Nah, makanya untuk teman-teman yang di rumah yang tadi udah nonton tips and triknya, jangan lupa diaplikasikan ya. Nah, untuk kalian yang mau lihat video-video menarik lainnya dari kita, jangan lupa di-subscribe YouTube Daim TV. Ya, dan juga jangan lupa follow seluruh akun media sosial Mabda Syarifah Mudaim. Udah di bawah. Hai guys.